Baik, ya saya lanjutkan. Suara. Ya, ya itu dulu. Ya, perkenalan saya itu ya, saya coba mute all dulu ya. Oke, saya mute all. Ya. Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnatir rasulihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan tak henti-hentinya hanya kepada Allah ilahi Rabbi, kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Tuhan pencipta kita, dialah yang telah menciptakan diri kita ya dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang telah menciptakan keluarga kita, ayah dan ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sangat kita cintai, kita sayangi. Dan dialah Allah yang masih mengizinkan kita untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka di dalam Zoom meeting ini ya. Ini adalah jamaah Zoomiyah gitu ya, jamaah Zoomiyah dan jamaah YouTubeiyah. Ini sekarang kita menjadi jamaah Zoom dan jamaah YouTube gitu ya. Semoga ini merupakan salah satu dari berkah pandemi gitu ya. Kalau tidak ada pandemi mungkin kita emak-emak gitu ya, yang mungkin tadinya gatek gitu ya, gagap teknologi, nggak kenal yang namanya Zoom kan gitu ya. Gitu kan. Jadi alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini ya Allah mengizinkan kita untuk berjumpa secara virtual. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak kita pungkiri ya di tengah kondisi saat ini terutama ya especially in Indonesia gitu ya. Itu kita nggak bisa memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir ya, tetapi ya qadarullah, Allah masih memberikan izinnya kepada kita, memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kesehatan masih diizinkan untuk kita nikmati. Karena kesehatan itu ya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesehatan itu adalah nikmat yang terbesar kedua setelah nikmat iman. Ya. Nikmat iman itu adalah nikmat yang terbesar. Ya, namanya kita beriman ya. Kita istilahnya sudah ya dibekali oleh Allah itu dengan apa? Tiket. Tiket apa? Tiket untuk masuk surga, kan gitu. Iman dengan keimanan. Iman itu apa artinya? Iman itu adalah percaya. Ya, percaya di dalam hati dengan kepercayaan yang 100%. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan pencipta dan pengatur kehidupan kita. Kita juga percaya bahwa Allah itu mengutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai the messenger of God, ya, sebagai pembawa pesan dari Tuhan untuk manusia. Ya, oleh karena itu beliau bergelar sebagai apa? Rasul. Rasul itu artinya adalah utusan. Ya, Rasul itu artinya adalah utusan. Jadi kalau Rasulullah berarti utusan Allah. Kenapa Allah harus memilih Rasul itu dari golongan manusia sendiri? Kenapa bukan malaikat yang menjadi the messenger of God? Ya, kenapa? Ya karena dipilih gitu dari jenis manusia. Agar apa? Ya bisa nyambung dong komunikasinya. Gitu. Kalau malaikat yang dipilih untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, menyampaikan pesan dari Allah, nggak akan nyambung. Kenapa? Karena kita beda dimensi dengan malaikat. Dimensi kita berbeda dengan malaikat. Gitu ya. Jadi kenapa kemudian orang yang beriman ya, iman itu berarti kan percaya di dalam hati 100%. Kemudian apa? Diucapkan dengan lisan, dengan syahadatain. 2 kalimat syahadat. Kan gitu ya.
Jadi bukan hanya di dalam hati harus 100% tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Kemudian diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan gitu. Itu syahadatain. Ya, 2 kalimat syahadat, ya. 2 kalimat syahadat. Kemudian apa? Apakah cuman terbatas di lisan kita saja? Tidak. Gitu ya. Tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah yang namanya takwa. Makanya kalau beriman itu pasti gandengannya adalah bertakwa. Ya. Amanu, ya, wattakau, kan gitu kan ya. Beriman dan bertakwa. Karena seseorang tidak akan bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa kalau dia nggak punya iman. Walaupun yang dilakukan itu benar, ya. Menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, ya, kemudian suka berinfak, suka memberikan hartanya itu untuk membantu sesama, tapi dia nggak punya iman, dia nggak percaya kepada ketuhanan Allah dan dia nggak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Ya, jadi syarat orang bertakwa dia harus beriman, ya, seperti yang materi kemarin. Jadi Islam itu ibaratnya sebuah pohon, maka akarnya itu adalah keimanan. Akar yang kuat kokoh menghujam masuk ke dalam tanah, ya. Akar yang kuat kokoh itu adalah iman atau akidah. Ya, akidah, keimanan. Kemudian di atas akar itu ada apa? Ada batang. Batang, ranting gitu kan ya, dahan, ya. Yang ditopang oleh akar yang kuat, itulah takwa. Ya, jadi takwa itu apa? Kalau sudah beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Menjalankan apa? Seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan, itulah namanya takwa. Ya. Kemudian kalau orang sudah bertakwa menjalankan seluruh syariat yang Allah perintahkan, baik itu sebuah perintah ataupun larangan gitu ya, maka pohon yang baik itu dia akan apa? Menghasilkan buah. Buah dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu apa? Ridho Allah. Ya, jadi ghayatul ghayah. Ghayah itu adalah tujuan. Ya, ghayatul ghayah, tujuan dari segala tujuan aktivitas yang dilakukan oleh seorang manusia itu adalah ridhonya Allah. Allah ridho terhadap kita, gitu ya. Jadi buatlah Allah itu ridho dengan semua perbuatan, semua aktivitas, semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gitu. Jadi bagi seorang muslim ya, jelas bahwa tujuan dari semua aktivitas yang kita lakukan, entah kita sebagai pelajar atau anak kuliah, kita sebagai orang yang bekerja, kita sebagai istri, ya, kita sebagai anak misalnya kepada orang tua, semuanya itu adalah dalam konteks ibadah. Sebagaimana ya Allah memang menciptakan manusia di atas muka bumi ini itu bukan main-main gitu. Jadi kita ada yang tadinya kita tidak ada kemudian menjadi ada, ya, ini adalah sebuah kesengajaan yang memang Allah ciptakan gitu. Ya. Jadi the miracle of keajaiban of man's creation, dari keajaiban penciptaan manusia, ya. Allah ciptakan itu dengan penuh kesengajaan. Gitu. Jadi Allah itu menciptakan kita nggak main-main gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan outer journey, ya, kita melakukan perjalanan keluar bumi, ya, kita melihat bagaimana kekuasaan Allah yang ada di langit gitu ya, di luar bumi, dari miliaran, dari triliunan benda-benda yang ada di angkasa, ya, matahari yang jumlahnya triliunan, ya, sebagai informasi bahwa matahari yang terbit setiap pagi itu ya, yang menyinari bumi itu hanya satu dari matahari, atau dia termasuk bintang, ya. Bintang itu adalah benda planet yang dia bisa memancarkan cahaya sendiri, itu namanya bintang. Dan bintang-bintang yang ada di angkasa, ya, yang besarnya itu ratusan kali dari matahari kita gitu ya,
itu jumlahnya miliaran bahkan triliunan. Semuanya benda-benda angkasa, planet-planet dan seluruh orbit-orbitnya semuanya yang ada di angkasa. Tidak ada satupun yang bisa dihuni oleh manusia kecuali bumi. Dari situ kita bisa ya memperoleh sebuah kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia ya menghuni sebuah planet biru yang bernama bumi itu adalah sebuah kesengajaan. Bukan sebuah kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, bisa dipahami nggih? Bisa dipahami semuanya. Jadi itu adalah sebuah kesengajaan. Karena hanya bumi saja yang bisa dihuni oleh manusia. Sedangkan planet-planet yang lainnya gitu ya, Merkurius ya, Venus ya, kemudian apa lagi? Jadi kalau saya dulu waktu sekolah ngapalinnya itu begini, kalau pengen hafal 9 planet ya. Walaupun Pluto ini kan sekarang udah nggak terhitung sebagai planet ya. Jadi saya dulu ngapalinnya gini. Mas Venus budal menyang Jogja, sangu utri numpak Pluto gitu. Yang diajarin sama guru saya. Ya, Mas Venus, Merkurius, Venus, bumi ya, budal menyang Mars ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya, gitu. Jadi nggak ada dari selain bumi itu yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Makanya semua yang Allah ciptakan di dalam bumi ini semuanya adalah sebuah support system. Jadi sistem yang saling menyokong untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup manusia. Jadi Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini bukan tanpa kesengajaan, alias bukan kebetulan. Tapi ada maksudnya. Ya. Ada maksudnya Allah menciptakan itu semua. Baik. Sebelum menuju ke sana saya ingin memberikan sebuah video, silahkan didengarkan ya, disimak dengan mata dan juga dengan mata hati. Direnungi, diresapi gitu ya. Semoga ini bisa mengingatkan kita kembali kepada hakikat siapakah diri kita, untuk apakah kita hidup di dunia, dan mau kemana kita setelah itu. Ya. Izinkan saya untuk share screen ya, silakan disimak semuanya. Bentar ya. Mana film? Sebuah gambaran bagaimanakah seorang manusia Allah ciptakan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kemudian kami ciptakan dari saripati itu segumpal darah. Maka kami ciptakan dari segumpal darah itu segumpal daging. Maka kami ciptakan dari daging itu tulang belulang. Dan kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sudah itu kamu sekalian akan mati. Kemudian kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Demikianlah banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memberikan sebuah gambaran akan kemahabesarannya dalam menciptakan manusia. Dan di dalam surat yang lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radatnahu fi asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Betapa kita melihat Allah begitu sempurna menciptakan manusia. Kemudian Allah akan kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, yang bagi mereka itu tiada putus-putusnya pahala yang akan Allah berikan. Di
dalam Al-Quran juga Allah sudah memperingatkan kepada kita semua bahwa Allah berkuasa untuk mengumpulkan kembali tulang belulang manusia. Sesudah dia diciptakan, kemudian dia akan dimatikan dan dia akan dibangkitkan kembali. Banyak dari orang-orang kafir yang bertanya pada saat itu kepada Rasulullah, apakah Tuhanmu mampu untuk mengumpulkan kembali tulang belulang yang sudah berserakan? Maka Allah jawab di dalam Al-Quran, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kemudian setelah kita dihidupkan di alam dunia, sesudah itu sesungguhnya kata Allah, kamu sekalian benar-benar akan mati. Lihatlah akhir dari perjalanan hidup kita di dunia. Maka setelah waktu yang Allah berikan, setelah waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia, maka kita pun akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Untuk apa? Agar aku berbuat amal yang solih terhadap apa yang dulu aku tinggalkan. Maka Allah menjawab, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi ini adalah sebuah peringatan bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, setiap orang, setiap manusia yang dia sampai pada ajalnya, sampai pada kematiannya, maka dia sebenarnya ingin memohon kepada Tuhannya untuk dikembalikan kepada dunia, untuk dikembalikan ke alam dunia. Untuk apa? Untuk beramal yang lebih baik lagi yang dulu pernah mereka tinggalkan. Maka Allah menjawab sekali-kali tidak. Jadi ketika kita sudah mati, ketika kita sudah berada di alam barzah, maka harapan itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Maka bertakwalah kita semua kepada Allah agar kita tidak menyesal. Itu tadi ya, sudah kita saksikan bersama video kontemplasi ya, tentang bagaimanakah perjalanan kehidupan manusia. Siapapun kita, Allah tidak pernah memandang kita itu dari apa. Tidak pernah memandang kita dari latar belakang pendidikan kita. Tidak pernah melihat dari kekayaan kita. Tidak pernah melihat kita itu keturunan siapa, keturunan bangsawankah, ya, keturunan ningratkah, atau keturunan orang biasakah, ya. Allah tidak akan pernah melihat itu semua. Termasuk kita yang sekarang berkumpul di dalam majelis Zoom ini, Allah sama sekali tidak memandang kita karena latar belakang pendidikan kita, karena latar belakang status sosial kita, ya. Sama sekali Allah nggak memandang itu. Kenapa? Karena di sisi Allah, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling tua, ya, bukan yang paling muda, bukan yang tengah-tengah, bukan yang paling cantik, bukan yang kulitnya paling putih, ya, bukan yang domisilinya ada di Eropa atau di Indonesia atau di Asia atau di Jepang, ya, atau di mana, di Afrika atau di belahan bumi yang lain, tidak. Sesungguhnya ukuran kemuliaan di sisi Allah itu hanyalah ketakwaan, bukan dari yang lain-lain, ya. Karena ketakwaan itu tidak bisa dibeli, ketakwaan itu juga tidak bisa diwarisi. Kita tidak bisa menjamin, sekalipun misalkan kita terlahir dari orang tua yang paham agama, misalnya dari keturunan kiai gitu ya, atau mungkin keturunan para habib yang mereka itu adalah dzurriyyatur rasul gitu ya. Turunan-turunannya Rasul, tidak ada jaminan kemudian kita bisa mewarisi keimanan dan ketakwaan mereka. Sebaliknya, kita juga tidak bisa kemudian mengklaim bahwa anak seorang penjahat, anak seorang seorang pencuri atau orang-orang yang suka bermaksiat, kemudian
anaknya mewarisi kejahatan mereka, tidak ada. Ya. Jadi tidak ada jaminan ya, kita tidak bisa menjamin, bahkan seorang Nabi Nuh sendiri tidak bisa menjamin bahwa anaknya yang bernama Kan'an itu ya selamat gitu. Ya, bisa bisa di refresh kembali ingatan kita bagaimana kisah Nabi Nuh ya. Istrinya dan anaknya itu tidak bisa gitu, tidak bisa mewarisi dan tidak bisa berkumpul nanti di surga. Kenapa? Karena anaknya yang bernama Kan'an itu tidak mengikuti Nabi Nuh gitu. Ya. Ketika misalnya disuruh beriman dan bertakwa kepada Allah gitu kan, disuruh naik ke kapalnya, maka Kan'an itu bilang bapakku sudah gila. Gitu ya, bapakku sudah gila ya buat kapal di atas bukit. Jadi lebih cenderung kepada ibunya, dan ibunya itu atau istrinya Nabi Nuh itu adalah istri yang durhaka gitu kepada suaminya, tidak beriman, tidak mengikuti seruan dari Nabi Nuh ya. Jadi sekali lagi bahwa seorang nabi pun tidak bisa kemudian menjamin bahwa keturunannya itu juga akan bersama-sama nanti dengan para nabi dan rasul itu untuk masuk surga, gitu kan ya. Begitu juga dengan kisah Nabi Adam. Kita tentu ingat gitu bagaimana Nabi Adam itu punya anak ya namanya Habil dan Qabil, yang kemudian mereka itu saling bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena adanya rasa iri, ada rasa dengki gitu ya. Seorang Qabil terhadap Habil. Gitu ya, kisahnya seperti itu ya. Jadi pembunuhan pertama yang terjadi di atas muka bumi itu adalah Habil dan Qabil. Qabil membunuh Habil karena iri, dengki gitu ya kepada saudaranya dan seterusnya. Nanti bisa dilihat lagi ya bagaimana kisah anak Nabi Adam gitu kan ya. Jadi sekalipun dia seorang nabi, sekalipun dia seorang rasul, itu tidak bisa menjamin ya bahwa keturunannya itu juga akan mengikuti ya dan akan bersama-sama di dalam ketaatan kepada Allah. Apalagi kita orang biasa. Gitu kan ya. Nah, jadi kita luruskan kembali bahwa tiada kemuliaan ya selain kita itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena Allah tidak pernah memandang latar belakang pendidikan kita udah S1 kah, S2, S3 atau bahkan profesor sekalipun ya. Atau mungkin sekarang status sosialnya menjadi kepala kepala apa gitu ya. Itu sama sekali sama Allah nggak akan dipandang. Ya, jadi di sisi Allah inna akramakum indallah adalah ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter intelektualitasnya, bukan yang paling tinggi IQ-nya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling mentereng rumahnya, bukan yang paling kinclong mobilnya, nggak ada seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah saksikan tadi bagaimana video penciptaan ya manusia. Ya, bahwa di dalam rahim seorang ibu ya Allah titipkan di situ calon manusia. Yang kata Allah inna khalaqnal ya. Sebentar, tuh anak saya masih nangis. Ya. Jadi sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Begitu Allah titipkan ya seorang calon manusia di dalam rahim seorang ibu. Ya, ketika seorang ibu itu mengandung, ketika seorang ibu itu hamil gitu ya, maka si ibu itu tidak punya andil sedikit pun dalam membentuk jari, ya, kemudian menghidupkan jantung untuk berdetak, ya, memfungsikan semua organ-organ di dalam tubuh bayi yang ukurannya kecil, ya. Kalau kita pernah belajar biologi gitu ya, bagaimana rumitnya proses penciptaan manusia dari satu sel ya, kemudian membelah ya. Ada proses yang namanya meiosis, ada yang namanya mitosis ya, kemudian berkembang sel-sel itu menjadi jaringan, kemudian jaringan saling berikat menjadi organ, organ kemudian saling membentuk sistem organ dan seterusnya. Ya, kebetulan saya background saya juga sains ya, IPA gitu ya. Jadi agak sedikit paham yang seperti itu gitu. Ya, makanya kenapa kemudian Allah itu menyatakan di dalam Al-Quran seperti tadi itu, sesungguhnya manusia itu telah aku ciptakan ya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, bentuk yang sebaik-baiknya itu seperti apa? Ya, ternyata ketika dipahami ya secara lebih detail lagi ya, bentuk yang sebaik-baiknya itu apa? Manusia itu dia serba bisa, ya, dia bisa berenang walaupun dia bukan ikan.
ya, dia bisa berenang. Dia bisa manjat pohon ya, walaupun dia bukan kera, dia bukan tupai, ya kan? Dia bisa terbang walaupun tidak menggunakan sayap, tapi dia bisa membuat pesawat terbang. Makanya dikatakan bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya para kreator ya film-film kartun itu, kalau misalkan dia itu memvisualisasikan atau ingin menggambarkan ya, membuat imajinasi makhluk itu pasti nggak akan jauh-jauh dari manusia. Pasti ada kepalanya, pasti ada tangannya dua, pasti ada kakinya, pasti ada matanya, ada telinganya, kan gitu. Kenapa? Dia nggak bisa lepas, nggak bisa out of the box, nggak bisa lepas dari ini ya gambaran makhluk manusia gitu loh. Mau menciptakan apapun walaupun itu bermata satu gitu ya, apa itu yang film kartun ada matanya satu gini, yang kuning sama biru itu warnanya, tapi kan semuanya pasti apa, merujuk kepada ya replika manusia. Mereka tidak bisa menggambarkan sesuatu di luar itu gitu. Itulah keterbatasan manusia gitu ya. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu fi asfala safilin, kan gitu. Kemudian akan kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Gitu. Jadi udah diciptakan, udah dibentuk dengan sebaik-baik bentuk, ternyata dia manusia itu akan menjadi penantang yang nyata, kan gitu dikatakan oleh Allah tadi di dalam Al-Quran. Kemudian dia akan menjadi penantang yang nyata ketika dilahirkan. Dia lupa akan jati dirinya, dia itu siapa, mau apa, kan gitu. Untuk apa dia hidup di dunia dan mau kemana setelah itu? Dia lupa akan hakikat dirinya. Lupa, kenapa? Karena dia terbuai dengan cinta segitiga. Apa itu cinta segitiga? Ya, antara dunia, Allah, dan manusia. Gitu. Jadi awalnya itu Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi hamba, menjadi abdillah gitu ya, menjadi Abdullah, abdinya Allah ya, menjadi hambanya Allah. Dia lupa. Bukan cinta kepada Allah, dia segitiga, serong gitu. Dia apa? Berselingkuh, bukan cinta kepada Allah tapi cinta kepada dunia. Itulah yang kemudian oleh Rasulullah disebut sebagai penyakit apa? Wahan. Ya, penyakit wahan. Ya, ketika Rasulullah dulu itu ngarariung kalau kata orang Sunda gitu ya. Berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah itu mengungkapkan, kelak ya, ada segolongan dari umatku yang mereka itu jumlahnya banyak gitu ya. Jumlahnya banyak orang Islam tapi bagaikan buih di lautan. Tahu buih? Buih itu busa. Ya, kalau kita nyuci tuh, nyuci baju kan ada busa-busanya tuh, buih. Nah, buih di lautan itu sifatnya seperti apa? Buih di lautan itu sifatnya rapuh. Ya, kena siram dikit aja dia udah buyar. Dia udah berantakan itu buihnya. Kan gitu. Jadi kita itu banyak jumlahnya umat Islam gitu ya, tetapi kita bagaikan buih di lautan. Ya, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa bisa seperti itu? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak. Justru jumlah kalian pada saat itu banyak sekali, tapi bagaikan buih di lautan. Kenapa gitu ya? Karena sudah tertanam di dalam hati umatku pada saat itu penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah penyakit wahan? Ya, penyakit wahan itu adalah hubud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia sehingga karena saking cintanya kepada dunia dia karahiyatul maut. Dia sangat takut kepada kematian. Saking cintanya kepada dunia. Sehingga membuat dia kemudian terlalu takut untuk mati. Ya, itu penyakitnya kaum muslimin. Sehingga Allah cabut itu di dalam dada-dada musuh kaum muslimin ya, ketakutan kepada kita umat Islam. Kalau zaman dulu ketika Islam diterapkan, ya, zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman khalifah-khalifah setelahnya, ketika Islam diterapkan di dalam kancah kehidupan, gitu ya, musuh-musuh Islam itu sangat takut. Kenapa? Karena kalau umat Islam zaman dulu itu mereka itu justru mencari mati. Makanya ketika ada seruan untuk berjihad gitu ya, mereka itu langsung
lari gitu, berlomba-lomba untuk bisa syahid fisabilillah. Nah sekarang kebalik gitu loh. Makanya kenapa musuh-musuh Islam ya, musuh-musuh Islam itu sekarang nggak takut sama umat Islam walaupun jumlahnya itu banyak di seluruh dunia, nggak takut. Kenapa? Karena sudah tercabut itu ketakutan dalam dada-dada musuh-musuh Islam ya. Kemudian umat Islamnya sendiri sudah tertanam yang namanya penyakit wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia sehingga kemudian membuat dia terlalu takut untuk mati. Padahal mau ditakuti atau tidak ya, mau dipersiapkan atau tidak ya, mau kita sembunyi atau tidak, yang namanya kematian itu pasti terjadi. Ditunggu atau tidak, ditakuti atau tidak ya, kita berani atau kita takut gitu ya, yang namanya kematian pasti akan datang. Ya Allahu a'lam bishawab, kapan waktunya? Karena memang kematian itu adalah misteri. Nah, tapi seharusnya ketika kita memang menyadari bahwa hakikat dunia itu adalah sebagai sebuah tempat persinggahan, sebagai mazra'atul akhirah ya. Jadi innad dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Ya. Ladang bagi akhirat. Jadi kita itu ya, untuk menggapai ya kehidupan yang nanti itu enak, nyaman ya, tentram di akhirat, maka disinilah saatnya kita itu menanam. Namanya ladang ya, innad dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat. Kalau namanya ladang berarti itu fungsinya untuk apa? Kita punya kebun, kita punya sawah, kita punya ladang. Apa fungsinya? Untuk tempat bercocok tanam, kan gitu. Kita punya ladang, punya sawah, apa fungsinya? Kan untuk ditanemin. Kita berharap dari tanaman-tanaman yang kita tanam di ladang, di sawah kita, di pekarangan kita adalah untuk diambil manfaatnya, untuk dipetik hasilnya, untuk dipanen buahnya, kan gitu. Ya kan? Begitu juga bahwa ya sudah dikatakan bahwa innad dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat kita. Jadi kalau kita nanti di akhirat pengen panen ya, maka kita harus menanam nih, apa yang kita tanam, kan gitu. Kebaikankah atau keburukankah? Kan gitu. Jadi kita punya sawah, punya ladang, nggak pernah kita tanemin, ya nggak pernah kita rawat itu sawah ladang kita. Tapi dalam bayangan kita berharap, wah 4 bulan ke depan saya bakalan panen raya nih gitu. Nyambung nggak kira-kira? Itu orang gila namanya, nggak pernah nanam tapi dia berharap mau panen. Itu berhalusinasi namanya, halu ya kalau kata orang sekarang. Halu dia gitu kan, berhalusinasi, nggak pernah nanam tapi dia berharap panen gitu. Wah saya panen ini nanti, panen raya nanti, ini saya 4 bulan ke depan saya bakalan panen raya nih, banyak duit. Dia nggak pernah nanam, tapi itu namanya orang gila atau orang berhalusinasi, berangan-angan gitu ya. Begitu juga ya, kita hanya berharap nanti kita akan masuk surga, nanti kita pulang kepada Allah dengan hati yang bersih, kita pulang kepada Allah dalam keadaan suci, kita pulang kepada Allah nanti dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Kita berharap ya seperti Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu kan, ketika Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang, memanggil jiwa-jiwa yang suci untuk kembali, kan Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku, kan gitu ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setiap orang cita-citanya begitu. Allah panggil dalam keadaan tenang. Dia panggil sama Allah dengan panggilan yang terindah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo cepat pulang, aku sudah merindukanmu wahai hambaku. Itu kata Allah ya. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, aku sudah siapkan surga terindah bagimu, ayo cepat pulang. Setiap orang ya
merindukan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang terindah itu, dalam keadaan ridho dan diridhoi sama Allah. Itu kalau memang benar gitu kan. Jadi kan setiap diri kita semuanya pasti memahami bahwa kita akan pulang kepada Allah. Ya. Tapi bagaimana kita akan pulang dalam keadaan tenang ya? Inilah ibaratnya gini. Kita lagi punya masalah nih sama orang tua gitu ya. Maka kita mungkin pas lebaran atau pas apa ya, kita nggak pengen pulang. Kenapa? Lagi ada masalah pasti gitu. Kalau kita tidak pengen pulang, tidak ingin bertemu dengan seseorang, pasti hubungan kita itu lagi nggak baik, lagi jelek kan gitu. Entah itu dengan orang tua, entah itu dengan saudara, entah itu dengan teman gitu kan. Kan gitu. Ya sama dengan kita. Kita yakin kita bakal pulang sama Allah. Ya tentunya kalau kita lagi merantau, kan kita sekarang lagi merantau nih di dunia gitu kan ya, lagi merantau. Kemudian kita itu sudah memplanning nanti bakalan pulang gitu, pulang kembali kepada Allah. Maka pasti orang yang ingin pulang kampung pasti dia akan menyiapkan perbekalan. Kalaupun nggak punya duit dia bakalan pinjem kan gitu. Kalau orang mau pulang kampung nih gitu loh, ibaratnya seperti itu. Disiapin bekalnya jauh-jauh hari kan gitu, nggak punya duit dia pinjem. Pokoknya apa harapannya nanti ketika pulang dia akan bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi dalam keadaan apa? Ridho dan diridhoi, senang gitu. Kan gitu. Ya. Kan senang. Udah disiapin jauh-jauh hari. Nah, kalau sampai kemudian kita nggak senang ya dipanggil pulang sama pemilik kita, ya sama Allah, berarti bisa dipastikan hubungan kita dengan Allah itu lagi bermasalah. Ya, sama seperti kita aku nggak mau pulang kampung, kenapa gitu? Aku takut sama orang tua aku, jangan-jangan ntar aku nyampe di sana nggak diterima lagi. Takut nggak diterima. Ya, kitanya udah ngerasa seneng ya, ternyata nyampe sana kita nggak diakui, kita ditolak gitu kan, kita nggak diterima. Siapa lu gitu ya? Pulang sono gitu kan. Nah, itu kalau kita lagi ada masalah. Nah, jangan-jangan itu yang harus kita khawatirkan. Jangan-jangan nanti kita tiba-tiba dipanggil pulang sama Allah gitu ya, kita dalam keadaan nggak punya bekal, ya bekal kita kurang, sehingga udah nyampe kepada Allah, Allah nggak mengakui kita, siapa dia gitu, kotor dia, jiwanya kotor dia, nggak sempat bertobat. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah ya, sehingga ketika Allah panggil kita sewaktu-waktu, ya kita sudah punya bekal yang cukup. Kita senang dipanggil pulang, Allah pun senang menyambut kita. Ya, sebagaimana orang yang saling merindukan. Ya, lama nggak ketemu misalnya sama orang tua, lama nggak ketemu sama sahabat kita, lama nggak ketemu sama saudara kita. Jadi mempersiapkan pertemuan yang begitu indah sudah dibayang-bayangkan itu dengan luar biasa. Jadi ketika bertemu itu ya benar-benar kangen banget gitu ya, sama-sama seneng. Nah itu. Kita harapannya seperti itu ketika nanti berjumpa dengan Allah. Ya. Itu ya, refleksi perjalanan kehidupan kita. Apa saya? Kenapa nangis? Ya, itu ya. Jangan sampai kemudian ya, apa saya? Ya, jadi jangan sampai kemudian tadi itu ya, penyakit wahan itu, ya hubud dunya wa karahiyatul maut. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati kenikmatan dunia, silahkan, ya. Wala tansa, bahasa Arabnya lupa saya. Jangan lupakan bagianmu di dunia kan gitu ya. Ya tadi itu bahwa dunia ini adalah ladang bagi akhirat kita. Silahkan nikmati kenikmatan dunia, tapi jangan lupa gitu, jangan lupa ya. Jangan sampai dunia itu kemudian melenakan kita, sehingga kita lupa pada tujuan utama kita, bahwa kita di dunia ini cuman numpang sebentar berteduh. Kata Rasulullah ya, dunia itu ibaratnya kita berjalan ya, berjalan di padang pasir, kemudian kita menemukan pohon yang rindang untuk berteduh sejenak, hanya untuk melepas lelah. Tapi jangan sampai lupa bahwa kita itu akan melanjutkan perjalanan kita kembali.
Itu hakikatnya kita hidup di dunia. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian dunia yang begitu gemerlap gitu ya. Mungkin ya kita diberikan kemudahan rizki. Mungkin kita terlahir dari orang tua yang sudah kondisinya itu mapan gitu ya, sehingga nggak susah cari makan, semua fasilitas ada. Ya mau beli apa ada, mau kemana tinggal pergi ya, mau pengen apa tinggal telepon, tinggal pencet apa segala macam ya. Ya itu mungkin bagian dari kenikmatan dunia yang Allah titipkan kepada kita. Jangan lupa bahwa semua itu adalah titipan. Jangan kita merasa bahwa semua yang melekat di dalam diri kita, ya termasuk suami, anak-anak, orang tua, harta benda, yang udah berpuluh-puluh tahun mungkin kita kumpulkan, peras keringat, banting tulang ya, pergi subuh pulang malam istilahnya begitu. Itu sampai kemudian membuat kita merasa punya sense of belonging gitu ya. Punya rasa memiliki yang demikian besar. Ya, apa istilahnya kalau dalam bahasa ininya lupa saya. Posesif ya. Posesif, jangan merasa posesif. Termasuk semua organ-organ tubuh yang melekat di dalam tubuh kita, semuanya adalah titipan dari Allah. Allah akan tanya itu semua. Ya. Jadi ini walaupun mata melekat di tubuh kita, ya alis, hidung, mulut, jantung, paru-paru, ginjal, ya hati, ya pankreas, semuanya itu bukan milik kita. Itu semuanya titipan Allah dan Allah akan tanya itu. Ya, makanya jangan dirubah. Kalau udah dikasih bentuk fisik yang seperti itu, udah given dari sononya begitu, udah jangan dirubah-rubah. Kurang puas ngelihat wajahnya, kurang puas ngelihat hidungnya kurang mancung, oplas gitu ya, operasi plastik. Kurang puas dengan apanya dirubah. Baik-baik Allah itu nggak tanya, tapi karena dirubah nanti justru Allah akan tanya. Bisa dipahami? Jadi Allah nggak akan tanya fisik kita, karena itu udah given. Itu udah pemberian. Allah nggak akan menghisap fisik kita. Ya, kenapa kamu kok kulitnya hitam nggak putih? Nggak dihisap sama Allah. Kenapa rambutmu keriting nggak lurus? Kenapa hidungmu pesek nggak mancung? Kenapa matamu sipit nggak belok? Misalnya begitu ya. Allah nggak akan tanya, karena itu adalah pemberian yang emang udah given dari sononya. Tapi kalau kita rubah pemberian Allah itu, titipan Allah itu kita rubah, justru Allah akan bertanya. Yaitu kita meluruskan kembali makna ya dan hakikat kehidupan kita. Jangan sampai lupa daratan. Ya, nggak masalah kita diberikan kesenangan dunia, nggak ada masalah. Itu bagian dari perhiasan dunia. Tapi jangan lupa summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian Allah akan soal, Allah akan bertanya, ya. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Ya. Ditanya semuanya, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat dapat ilmu, ya. Itu akan ditanya semua sama Allah. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, dengan fasilitas-fasilitas Allah berikan kemudahan kita cari rizki, misalnya kita gampang dapat kerja misalnya ya, dagang juga laris misalkan. Wih, lumayan namanya duit itu kayaknya nggak berhenti ngalir gitu. Ya ingat semuanya itu akan Allah tanya. Ya, saya ulang lagi ya, bahwa seorang anak Adam dia tidak akan pernah bergeser dari tempat dia berdiri ketika menghadap Allah kelak ya. Di hari penghisapan sebelum Allah tanya tentang 5 perkara. Yang pertama, umurnya. Untuk apa dia habiskan? Umur ini ditanya, umur ini waktu kan? Waktu ditanya sama Allah. 2, masa muda. Kemana engkau habiskan? Masa muda nih bagi yang masih muda nih ditanya sama Allah, dikemanakan masa mudanya? Ketiga, hartamu dari mana engkau dapatkan? Dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Tanya sama Allah. Kemudian hartamu untuk apa engkau belanjakan? Dikasih kenikmatan, rizki, berlimpah segala macam, kemana itu semua dibelanjakan? Kemanakan? Oh, saya dulu sudah ini gitu kan, saya udah nyumbang gitu di masjid berapa? 1000 misalnya.
Itu pun cari di dompet yang paling lecek gitu ya, masukin ke keropak Jumat, ke kotak infak misalkan. Ya untuk naudzubillah gitu ya. Jadi harta juga ditanya kemana ini dibelanjakan. Oh saya infakkan di jalan dakwah. Ini mumpung lagi kajian virtual ini saya donasi untuk beli akun Zoom berbayar. Nih akun Zoom-nya berbayar ya. Kalau yang gratis 40 menit mati gitu. Alhamdulillah dari teman-teman semuanya tidak perlu saya sebutkan ada yang berdonasi untuk menyumbang. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah hilladzi bin nikmatihi tatimmus sholihat. Ya. Jadi kalau digunakan ya kemudian untuk dakwah, untuk syiar gitu ya. Wah itu luar biasa. Insya Allah akan menjadi pahala jariah. Pahala jariah itu pahala yang terus mengalir walaupun orangnya udah mati. Itu namanya pahala jariah. Terus mengalir gitu ya walaupun orangnya udah mati. Sayang di sana sebelah. Umi masih ngisi sayang. Ya, pinter ini. Ya. Itu ya. Jadi yang keempat adalah hartamu. Kemana engkau belanjakan. Yang kelima adalah ilmumu. Sudahkah engkau amalkan ya ilmu. Jadi ilmu agama ya yang punya ilmu nih gitu ya. Kalau sampai kemudian ilmu kita disembunyikan ya atau ilmunya cuma dimanfaatin buat dirinya sendiri nggak disebarkan, nanti Allah akan tanya. Begitupun yang belum tahu ya, yang belum punya ilmu, nanti Allah akan tanya kenapa nggak mencari tahu gitu. Jadi sama-sama yang tahu kenapa nggak ngasih tahu, yang belum tahu kenapa nggak mencari tahu. Ya sama-sama. Jadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu agama itu fardu ain. Ya, fardu ain itu berarti apa? Wajib ain atas setiap individu. Sama wajibnya seperti kita sholat, sama wajibnya seperti kita menutup aurat secara sempurna. Ya, sama wajibnya seperti kita puasa di bulan Ramadan, itu menuntut ilmu agama. Jadi buat siapa saja yang masih merasa aman ya karena belum menuntut ilmu ya, tenang aja lah, saya nggak mau belajar ilmu agama. Kenapa? Nanti kalau semakin belajar semakin tahu, semuanya ntar nggak boleh, ke sini nggak boleh, ke situ nggak boleh, ke depan nggak boleh, nabrak semuanya, nggak begitu ya. Jangan sampai punya perasaan atau pemahaman yang seperti itu, karena itu pemahaman yang keliru kalau sampai kemudian kita memahaminya begitu. Justru kalau kita berdiam diri dalam kebodohan, akhirnya kita nggak mengerti kita harus bagaimana gitu kan. Kita melangkah ke sini hukumnya apa, kita ke sono hukumnya apa, ya kita nggak tahu apa-apa sehingga kemudian perbuatan kita itu nggak terarah. Kita hanya mengikuti kebanyakan orang, nah itu berbahaya. Kenapa? Karena Allah juga akan mintai pertanggungjawaban. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu apapun itu ya tanpa ilmu. Kenapa? Inna sam'a sesungguhnya pendengaran ya. Wal fuada dan hati, inna sam'a ya. Kemudian wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, silahkan matiin kamera, mau bubuin si kecil ya. Yang tidak ada uzur syar'i bisa dibuka kameranya biar optimal ya, recordingnya bagus juga. Oke. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan sebelum saya share screen untuk materi lanjutan ya. Jadi tadi udah kontemplasi, udah saya berikan tadi video tentang penciptaan manusia ya, begitu lemahnya kita tidak berdaya. Begitu juga dengan ibu kita, walaupun kita berada di dalam rahim ibu kita, tidak sedikit pun punya andil gitu ya. Tidak sedikit pun punya andil untuk membentuk rupa, untuk membentuk semua organ-organ tubuh itu secara sempurna. Makanya di dalam Islam itu ya, kenapa ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Ketika Rasulullah berada di Gua Hiro. Apa itu suratnya? Surat apa? Surat Al-Alaq. Bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra. Apa itu? Bacalah
Ya. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Iqra, Iqra, Iqra terus. Malaikat Jibril itu menyuruh Nabi Muhammad itu untuk membaca. Kemudian Rasulullah sampai ketakutan ya, didekat gitu kan oleh malaikat Jibril, bacalah Muhammad, baca, Iqra, Iqra. Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. Apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa membaca. Rasulullah kan pada waktu itu ummi ya, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya. Ternyata ketika ditelusuri di dalam tafsir Al-Quran ya, Iqra itu bukan hanya sekedar disuruh baca. Ya. Kita kan nggak mungkin membaca suatu tulisan tanpa memahami maknanya, ya nggak? Ya, jadi kalau misalkan kita baca nih, ya, baca tulisan Alhamdulillah segala puji bagi Allah, masa kita cuma sekedar baca tanpa memahami artinya? Jadi tidak akan mungkin ada aktivitas membaca tanpa memahami. Kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi Iqra itu bukan sekedar suruh baca, tetapi apa? Pahamilah. Ya. Lihatlah. Ya. Telitilah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita disuruh melihat, suruh membaca tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, baik yang ada di dalam diri kita gitu. Kenapa? Agar kita bismi rabbikal ladzi khalaq, agar kita bertemu dengan Allah. Gitu. Ya, Iqra itu bukan sekedar membaca, tapi memahami, meneliti, menelaah, menghitung, mendalami, itu Iqra. Agar apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Banyak orang-orang yang hanya sekedar membaca, ya, seperti para ilmuwan, dia melakukan penelitian, bahkan meneliti virus COVID-19, struktur virusnya bagaimana, DNA-nya seperti apa, RNA-nya seperti apa, mukusnya bagaimana, kemudian membuat vaksin. Hanya sekedar Iqra, tapi dia tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga tidak bertemu dengan Tuhan, tidak bertemu dengan kekuasaan Allah di situ. Hanya sekedar bisa meneliti, menelaah sampai ya struktur virusnya itu luar biasa, dia sampai memahami bentuknya seperti apa gitu ya. Apa namanya kaki-kakinya, kemudian apanya gitu ya. Inti selnya macam-macamnya. Tapi tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak sampai bertemu kepada Allah. Ada yang bismi rabbikal ladzi khalaq ya, membaca Al-Qur'an, menelaah, tapi dia tidak Iqra, tidak meneliti tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di luar. Jadi pahami ya. Gitu. Jadi harus menggabungkan antara sains ya dengan agama. Ini bukan hal yang terpisah, ini adalah satu kesatuan. Ya. Maka para ilmuwan ya, para peneliti ya, siapapun itu yang mereka meneliti ciptaan-ciptaan Allah harus sampai kepada apa? Bertemu dengan kebesaran Allah, bertemu dengan kemahakuasaan Allah, bertemu dengan keagungan Allah, sehingga itu membuat dia kemudian merunduk menghinakan diri di hadapan kebesaran Allah. Bisa dipahami? Ya. Tujuan seorang pendaki gunung ya, sampai mencapai puncak ya, kemudian dia bilang, wah sampai puncak kita, wih gila pemandangannya, wih luar biasa kita sampai puncak. Kalau cuman seperti itu, cuman heran ya, cuman wow keren udah nyampe puncak kita gitu, tapi tidak bismi rabbikal ladzi khalaq, percuma. Bisa dipahami? Percuma. Begitu juga dengan orang yang menghafal Al-Quran. Oh ngewes kalau disuruh baca Yasin, ngewes gak usah ngeliat. Paham gak artinya? Enggak. Berarti dia tidak Iqra. Ya, sekedar membaca tapi tidak menelaah. Walaupun kalau Al-Quran itu dibaca saja, satu hurufnya 10 kali kebaikan. Tapi Islam tidak hanya menyuruh kita untuk membaca Al-Quran, tapi memahami isinya, mengamalkan isinya, mendakwahkan isinya itu. Yang itu tidak boleh terlepas dari apa? Tidak boleh terlepas dari sains, ilmu pengetahuan.
Semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kenapa Rasulullah itu menangis ya sampai semalaman ketika Rasulullah itu menerima ayat tentang ilmu pengetahuan. Ya, sampai Bilal itu terheran-heran. Jadi Rasulullah itu ceritanya kalau subuh itu kan mengimami sholat subuh, ya. Kalau si Bilal itu azan ya, sebelum azan itu selesai biasanya Rasulullah udah nyampe di situ, udah siap mau mengimami sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Pada hari itu ya, sampai Bilal selesai mengumandangkan azan, Rasulullah tidak juga hadir. Padahal rumahnya itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Kemudian Bilal ya pergi ke rumah Rasulullah, mengetuk-ketuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membuka pintu dalam keadaan mata yang sembab, jenggot yang basah oleh air mata, sembab habis menangis semalaman. Kemudian Bilal bertanya dan terheran-heran, wahai Bilal, wahai Rasulullah, apakah gerangan yang sudah terjadi? Apakah Allah menegurmu dengan teguran yang keras ya Rasulullah? Apakah ada ayat yang turun sehingga engkau menangis sampai matamu sembab ya Rasulullah? Kemudian apa jawab Bilal? Tidak wahai Bilal, Allah tidak sedang menegurku, Allah tidak sedang memarahiku. Ya, tetapi turunlah ayat yang ini kemudian sama Rasulullah dibacakan, yaitu surat Ali Imran ayat 190 ayat 109. Langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang disebut ulil albab, orang-orang yang berakal. Ya. Siapa itu orang-orang yang berakal? 191. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi, memikirkan tanda-tanda penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi dalam keadaan duduk, berbaring ataupun berdiri. Kiaman itu berdiri, qu'udan itu duduk. Ya. Kemudian dalam keadaan berbaring seraya memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian dari hasil dia memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, dia berkata kepada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dari yang Engkau ciptakan ini ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau, faqina adzabannar. Lindungilah kami dari api neraka. Jadi ulil albab orang yang senantiasa berpikir dalam keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring. Ya, melihat semut dia bertemu dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Minum air putih, bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, alhamdulillah, bertemu dengan Allah. Ya, beli ikan di pasar, dia bertemu dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia pikirkan, itu senantiasa membawa dia untuk bertemu dengan Allah. Itulah ulil albab. Gitu. Ya, diberikan sakit misalnya, dia bertemu dengan Allah. Apapun yang dia alami ulil albab, orang-orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa mengamati, memahami secara mendalam, sehingga dari hasil pengamatannya, dari hasil berpikirnya, ya, itu dia akan bismi rabbika, bertemu dengan Allah yang menciptakan. Itu ulil albab. Makanya Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang berada di luar logika manusia. Makanya ketika Rasulullah kemudian menceritakan bahwa semalam beliau itu melakukan Mi'raj, ya, naik ke langit yang ketujuh bertemu dengan Allah, banyak dari kalangan para sahabat yang hidup pada masa itu murtad, keluar dari Islam. Muhammad sudah gila. Ya, Muhammad itu bohong, mana ada dia itu naik gitu kan, tanpa pakai pesawat, tanpa pakai apa. Dulu kendaraan yang paling canggih pada masa Rasulullah hidup itu adalah unta dan kuda. Jadi di luar nalar manusia memang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya, tapi bagi orang yang beriman dia akan apa? Beyond. Ya, dia akan beyond, mampu melihat di balik
fakta, itu beyond. Beyond itu mampu melihat apa yang ada di balik tembok. Beyond itu adalah bahasa Inggris ya, artinya itu melampaui pandangan mata, beyond. Mampu melihat sesuatu yang ada di balik tabir, itu beyond. Bagi orang-orang yang punya keimanan seperti sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, seperti istri beliau Khadijah binti Khuwailid ya. Siapa namanya? Nama ayahnya ya, Khadijah istri beliau. Langsung percaya 100% bahwa itu memang terjadi. Berbeda dengan orang-orang yang dia tidak beyond, dia tidak punya keimanan yang kuat di dalam dirinya. Ya, akhirnya banyak yang murtad, ya, banyak yang keluar dari Islam karena nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Bagaimana peristiwa Mi'raj itu hanya terjadi semalam gitu loh. Naik ke Sidratul Muntaha, kemudian besoknya udah nyampe lagi di bumi. Ya, kalau mau tahu ya, jarak antara bumi dengan matahari saja itu butuh 8 menit cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km. 300.000 meter per second. Ya. Artinya apa 8 menit cahaya? Cahaya saja butuh 8 menit. Ya, dari matahari nyampe ke bumi. Jadi matahari yang kita lihat di sebelah timur setiap pagi itu adalah matahari 8 menit yang lalu. Ya, aneh gitu. Jadi yang kita lihat itu udah 8 menit yang lalu, yang sekarang itu sudah ke sana gitu. Ya, itu kekuasaan Allah. Ya, dari matahari kita ke matahari yang paling dekat dengan matahari kita, dari bintang matahari ke bintang yang lainnya itu butuh perjalanan waktu yang berapa ya, saya lupa. Berapa puluh tahun cahaya gitu loh. Berapa ribu tahun cahaya, lupa saya. Artinya apa? Cahaya saja membutuhkan waktu sekian. Ya, sekian puluh tahun untuk nyampe dari satu bintang yang disebut matahari ke bintang yang lain yang paling dekat dengan matahari. Itu semuanya ada hitungannya. Saya punya buku khususnya. Ya, pusaran energi Ka'bah. Itu di situ ada tentang hitung-hitungannya itu semua bintang-bintang, tapi saya nggak hafal. Setiap 100 bintang-bintang sebesar matahari, mereka itu berhimpun membentuk yang namanya galaksi. Jadi galaksi itu adalah kumpulan 100 miliar bintang-bintang yang gedenya sebesar matahari. Dan galaksi-galaksi di alam semesta itu jumlahnya triliunan. Ya. Maka wajar ketika Rasulullah mendapatkan ya ayat tentang itu, beliau menangis semalaman karena beliau pernah mengalami ya peristiwa Isra dan Mi'raj itu ditunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Ya. Jadi nggak pakai pesawat luar angkasa, itu kan dibawa naik sama malaikat Jibril. Bus. Itu hanya semalam. Ya. Padahal satu harinya malaikat itu berapa? Satu harinya malaikat sama dengan 50.000 tahunnya kita. Ya enggak? Jadi sebuah pekerjaan yang amat sipil gitu ya. Pekerjaan yang amat gampang banget gitu bagi malaikat itu untuk naik turun ngurusin bumi gitu kan, mencatat semua amal perbuatan manusia, karena satu harinya malaikat adalah 50.000 tahunnya manusia. Jadi pahami ya. Nah, jadi untuk apa Allah bentangkan kekuasaannya di atas langit dan bumi itu? Untuk menunjukkan kekuasaannya bahwa Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Jadi jangan coba-coba kita itu apa? Menantang. Jangan coba-coba kita sombong di hadapan kemahabesaran Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kerajaan, ya, sebuah kerajaan ada raja di situ punya istana, biasanya apa? Banyak kan tanah-tanah kosong ya, luas gitu ya. Kenapa nggak dibangun di situ dibangun indekos gitu ya, kos-kosan atau apa? Enggak. Dibiarin kosong itu lahannya. Untuk apa? Menunjukkan kekuasaannya. Sama ya. Kenapa hanya bumi yang kecil ya, yang sebesar biji, bukan sebesar biji kacang hijau lagi, dia adalah setitik debu di hamparan padang pasir jagat raya kekuasaan Allah. Kenapa bumi yang setitik itu saja yang diberikan kemudian akses untuk dihuni oleh manusia, makhluk hidup? Kenapa tidak Allah isi itu semuanya miliar-miliar bintang, itu triliunan bintang-bintang sebesar matahari, ratusan kali besarnya lebih matahari itu tidak diisi dengan makhluk hidup juga?
Kenapa dibiarkan kosong? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Ini loh, ya. Jadi Allah itu show gitu ya, menunjukkan kekuasaannya ini loh, manusia. Jangan coba-coba kau melawanku. Gitu. Makanya manusia tidak layak untuk sombong. Kembali kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu gitu ya. Bacalah, telitilah gitu ya, lihatlah, ya amatilah, renungkanlah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Gitu. Ya. Ya, sampai di sini dulu. Jadi Allah itu menunjukkan kekuasaannya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ya, itu kemudian kenapa Rasulullah menangis semalaman? Karena Rasulullah sendiri sudah ditampakkan bagaimana kekuasaan Allah gitu. Ya, di atas langit, ya, di dalam bumi dan di atas langit sampai ke langit yang ketujuh. Ya. Jadi dengan bertemu dengan Allah itu harapannya apa? Kita tertunduk, ya kita tersungkur gitu ya di hadapan kemahabesaran Allah. Ya. Itulah ayat tentang ilmu pengetahuan. Jadi harapannya dari itu semuanya ya kita refleksikan ke dalam diri kita ya, bahwa kita merasa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak punya apa-apa. Kalaupun kita sekarang diberikan fasilitas duniawi oleh Allah, yakinlah bahwa itu semuanya adalah titipan. Jadi kalau itu perasaan kita itu dititipi, itu melekat, ya insya Allah kalau Allah ambil kembali ya, Allah ambil titipannya, kita nggak sedih-sedih amat, kita nggak histeris, kita nggak putus asa ya. Ibaratnya gini, ada orang nitip sepeda motor ke saya. Ini Bu, saya titip sepeda motor ya, sepeda motornya lengkap nih, spionnya 2, semuanya dalam kondisi bagus. Habis itu barang titipannya itu kita buat untuk trek-trekan misalnya gitu kan ya. Kita buat sepeda motor itu dipretelin ya, kemudian semuanya pada penyok gitu. Kemudian orang yang nitip itu akan mengambil kembali. Kira-kira gimana? Jangan diambil, ini kan udah dititipin ke saya, ini kan lucu ya. Orang dititipi tapi orang yang nitip mau ngambil, kitanya mencak-mencak, kitanya nggak terima. Ya. Bahkan barang titipannya itu udah bogrek istilahnya gitu ya, udah benjut sana sini, udah nggak karu-karuan, nggak seperti awal nitip, kita pun masih marah-marah mau diambil. Jadi perasaan kita itu dititipi itu harus melekat. Jadi suami kita, anak-anak kita, harta benda kita, ilmu kita, kesehatan kita, semuanya adalah milik Allah. Jangan terlalu melekat, ini hati melekat, nggak boleh. Melekat nggak boleh. Ya, makanya katanya Abu Bakar As-Siddiq, letakkanlah dunia di dalam genggamanmu, tapi jangan letakkan dunia di dalam hatimu. Karena kalau di dalam genggaman ya kita menggenggam sesuatu gitu ya, kita mau lepas kapan saja bisa dilepas, gitu, udah nggak ada. Tapi kalau ini dimasukin ke dalam hati, maka untuk melepasnya butuh operasi kan gitu. Harus dioperasi dulu dadanya gitu kan, diambil ini barangnya dimasukin ke dalam hati. Jangan masukin di dalam hati ya, jangan melekat jangan, nggak boleh. Dan perasaan bahwa kita itu dititipi oleh Allah, semuanya itu dititipi sama Allah. Allah bisa membalik kapanpun Allah mau, dibalik 180 derajat, yang tadinya di atas di bawah gitu kan, dibalik sekalian gitu sama Allah, itu amat mudah sama Allah. Bagi Allah amatlah sangat mudah. Ya, jadi jangan sampai kemudian melekat. Perasaan memiliki itu jangan, tapi perasaan kita dititipi. Jadi bersiap-siaplah yang punya itu semuanya mengambil. Sehingga kalau perasaan itu senantiasa ada, kita nggak terlalu histeris ya. Ya sedih gitu, misalkan sedih, kita kehilangan harta, kita kehilangan anak, mungkin kehilangan suami ya. Itu manusiawi, tapi tidak kemudian meratapi, berlarut-larut, itu jangan. Ya, nggak boleh. Jadi perasaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya rajiun, kita akan kembali. Ya.
Makanya kan di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan apa namanya? Siapakah orang-orang yang beriman itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Yaitu orang-orang yang ketika dia itu ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mengatakan sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita pun akan ilaihi rojiun, kepadanya kita akan kembali. Dompetnya hilang, qalu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bannya tiba-tiba bocor di jalan, qalu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga kalau perasaan itu senantiasa ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan sedih berlarut-larut. Sedih pada saat awal nggak ada masalah, tapi jangan berlarut-larut gitu ya. Meratap terus gitu, aduh kenapa sih terus gitu, nggak selesai-selesai. Balik lagi seperti itu, nggak selesai gitu ya. Ketika kita diuji ya, kita belum mampu untuk menemukan pesan cinta Allah atas ujian itu, maka kita akan terjatuh ke dalam hal yang sama. Pasti itu. Kok saya dari dulu perasaan udah 30 tahun masalah saya ini aja nggak selesai-selesai. Berarti apa? Belum menemukan pesan cinta Allah. Ya, pesan cinta Allah itu apa ya? Apa ini kira-kira? Allah mau menitipkan pesan apa terhadap peristiwa ini kepada saya? Oh, gitu ya, sampai kemudian menemukan. Ya, kalau sudah bisa menangkap pesan cinta Allah gitu ya, insya Allah kita akan bisa memahami soalnya. Dipahami dulu dong soalnya. Orang mengerjakan ujian kan gitu. Dapat soal kan nggak tiba-tiba dijawab tanpa baca soal. Baca dulu soalnya, dipahami soalnya, ya baru kemudian dijawab. Baru kemudian lolos. Kalau kita salah jawab, apa? Remedi dong, gitu kan? Oh, nggak lulus dia. Kasih lagi soal yang sama. Salah lagi jawabnya. Kasih lagi gitu sampai benar. Kan gitu. Itu hakikat ujian. Hakikat masalah dalam hidup kita. Gitu. Ya. Saya harus mereview ini gitu ya. Jadi untuk masalah hidayah gitu, hidup takdir atau pilihan belum bisa saya ini kan. Udah jam 20:48 sekarang. Masih kuat? Halo, bisa dibuka mic-nya nih? Coba saya pengen dengar suaranya. Kuat. Apanya yang kuat? Masih nggak ngantuk. Masih nggak ngantuk. Bisa dipahami yang saya jelaskan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ayo Ustazah. Ya Mbak Fitri, ya sebentar. Bentar ini anak saya tidur ini. Enggak. Bentar. Silakan Mbak Fitri kalau mau nanya. Enggak. Isra Mi'raj tadi Ustazah. Berarti Al-Quran turun setelah Isra Mi'raj, apa surat Ali Imran itu turun setelah Isra Mi'raj? Oh. Ya turunnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj kalau Ali Imran itu. Makanya kan Rasulullah kemudian seperti flashback ya, seperti memutar ulang gitu kejadian ketika beliau itu di-mi'rajkan ya oleh Allah. Naik ke atas langit kan sampai bertemu dengan Allah. Rasulullah itu kemudian menerima perintah sholat 5 waktu itu. Gitu. Ya, jadi Al-Quran itu kan turunnya tidak kemudian blek langsung jadi Al-Quran seperti itu ya. Turunnya kan bertahap. Ada yang turun di Mekah maka disebut dengan ayat Makkiyah. Ada yang turun di Madinah makanya disebut ayat-ayat Madaniyah. Kalau yang turun di Mekah itu adalah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun awal tahun kenabian itu ayat-ayat Makkiyah. Itu biasanya kalau ayat-ayat Makkiyah itu tentang akidah, tentang keimanan. Tapi kalau ayat-ayat Madaniyah itu biasanya sudah banyak hukum syaraknya, karena kan sudah penerapan Islam secara sempurna ketika di Madinah itu. Gitu. Ya, sudah ya Mbak Fitri. Ada lagi? Sudah Ustazah, terima kasih. Yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Reni. Ya bisa sambil dicas nggak apa-apa, Bu Mala. Keluar ini, HP-nya drop. Mbak Erna kuotanya habis tadi. Chatnya masuk semua. Harus siapin kuota memang ya. Ya Mbak Reni, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Tadi menjelaskan tentang tuntut ilmu ya Ustazah. Gimana kalau misalnya ada seseorang nih, kita ajak ikut kajian kayak gini ya, kan thalabul ilmi hukumnya wajib. Orang itu nggak mau, tapi keseharian dari omongan dia itu, dari kata-kata dia itu seakan-akan dia itu udah tahu semuanya gitu. Gimana orang kayak gitu Ustazah? Ya, karena thalabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib ya, bagi yang tidak melakukan berarti dia terkena dosa ya, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban sama Allah gitu kan. Kalau kemudian dia seperti seolah tahu segalanya, ya udah gitu kan. Ya itu mah urusan dia gitu kan. Yang pasti kan Allah nanti akan bertanya, dan kita sebagai orang yang berada di lingkaran individu itu gitu ya, maksudnya kita berada di luar orang itu, kita kewajibannya hanya sekedar mengingatkan gitu, mengingatkan, mengajak udah, dan kita nggak punya istilahnya wewenang atau misalnya hak untuk merubah orang itu, nggak bisa. Jadi itu ya sepenuhnya pilihan dia aja itu. Yang pasti kita udah mengingatkan, mengajak, perkara orang yang nggak mau terus kemudian sok tahu, ya udah itu mah bukan urusan kita. Gitu ya Mbak. Gitu. Makanya kan seperti yang saya bilang gitu ya, bahwa kita menuntut ilmu agama itu harus ada mentor, harus ada pembimbing, harus ada guru. Ya, karena kalau kita berguru atau belajar sendiri secara otodidak dengan berbekal misalkan membaca buku-buku agama atau mendengarkan ceramah-ceramah, ya tanpa ada guru yang membimbing, itu maka gurunya adalah setan. Ya, para ulama mengatakan seperti itu. Maka harus ada guru sehingga sanad ilmunya itu jelas. Tidak salah interpretasi. Kalau seperti ini kan misalkan ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan. Tapi kalau kita belajar otodidak itu bisa-bisa ada salah interpretasi di dalam memahami. Misalnya membaca buku ya, diinterpretasikan sendiri itu isi bukunya tanpa ada discuss, tanpa ada pertanyaan kepada gurunya dan seterusnya kalau misalkan nggak paham. Ya, sebagaimana artikel yang udah pernah saya share gitu ya, ini adalah sebuah pelajaran yang baik ya. Jadi di masa dulu itu ada seorang yang namanya Tuma Al-Hakim. Ya, Tuma Al-Hakim ini adalah anak seorang tabib atau seorang dokter. Tabib itu kan bahasa Arab ya, arti bahasa Indonesianya adalah dokter. Nah, bapaknya itu punya banyak karya-karya pengobatan gitu ya. Bapaknya Tuma Al-Hakim. Tapi sudah meninggal, tapi meninggalkan karya-karya. Nah, karena bukunya itu udah dimakan usia ya, yang di situ tertulis Habatus Sauda gitu ya. Jintan hitam adalah obat segala penyakit ya. Tetapi habat itu baknya itu kemudian titiknya berubah jadi 2 karena saking lamanya mungkin bukunya. Yang titiknya itu hanya 1 bak harusnya dibaca Habatus Sauda, itu jadinya bacanya Hayatus Sauda. Jadi jintan hitam karena dibaca Hayatus Sauda jadi ular hitam. Ular hitam adalah obat segala macam penyakit. Akhirnya si Tuma Al-Hakim ini ngobatin pasien-pasiennya itu pakai ular hitam. Alhasil apa? Mati semua itu pasiennya. Termasuk dia sendiri mati kepatok ular hitam. Itu merupakan pelajaran yang sangat berharga itu ya. Memang Allah sengaja mungkin menunjukkan itu ya. Bahwa belajar itu harus ada guru, nggak bisa baca sendiri. Ya, yaitu seperti Tuma Al-Hakim. Harusnya Habatus Sauda dibacanya Hayatus Sauda. Harusnya jintan hitam, ya Habatus Sauda itu kan jintan hitam, itu dibaca ular hitam, gitu loh. Akhirnya ular hitam itu dijadikan obat, ya mati semua gitu, pasiennya, gitu ya. Jadi nggak boleh kita belajar sendiri tanpa ada pembimbing, nggak boleh. Harus ada pembimbing ya. Dan untuk mempelajari sebuah ilmu atau menguasai sebuah ilmu itu kata Imam Syafi'i ya dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah semangat ya, kecerdasan, kemudian semangat ya, kemudian bekal ya, kemudian pembimbing, kemudian apalagi waktu yang lama. Ya, Imam Syafi'i itu mempelajari bahasa Arab itu 16 tahun padahal beliau adalah native speaker.
Native speaker itu apa? Pembicara asli. Ya. Seperti orang Inggris, dia belajar bahasa Inggris dari sisi grammarnya, dari sisi apanya itu 16 tahun. Nah, itu Imam Syafi'i belajar bahasa Arab padahal beliau orang yang berbahasa Arab. Jadi jangan berharap kita bisa menguasai sebuah ilmu kalau waktu kita hanya sebentar, waktu kita hanya sedikit. Apalagi cuma ngikutin kajian ya, baru 2 bulan 3 bulan gitu kan udah sok gitu misalnya. Kata Umar bin Khattab itu kan ilmu ada 3 tingkatan. Yang pertama ya, ketika orang itu masih masuk pada tingkatan pertama baru belajar ilmu, maka dia akan sombong. Yang kedua ya, tingkatan yang kedua, ketika dia belajar ilmu maka dia akan tawaddu ya, semakin rendah hati. Yang ketiga ya, dia akan semakin merasa bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau orang yang baru belajar biasanya ya sombong. Oh, ada orang ngomong sedikit, oh langsung ditimpalin, oh nggak bisa gitu. Nah gitu. Jadi kita harus senantiasa berhati-hati ya, sikap warok ya, berhati-hati. Kemudian kita harus rendah hati di hadapan sang manusia, rendah diri di hadapan Allah. Itu orang tawadhu. Ya, dan hidayah itu ya, petunjuk ya yang berupa ilmu ya, itu akan deras mengalir kepada diri kita selama kita itu rendah hati. Karena hidayah atau ilmu itu bagaikan air yang mengalir. Air itu kan mengalirnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sejajar aja air nggak bisa ngalir, stuck dia, berhenti ya. Jadi selama kita memposisikan diri sejajar dengan guru-guru kita, jangan pernah berharap ilmunya akan ngalir. Apalagi kita memposisikan diri kita lebih tinggi daripada guru kita yang ngajarin kita. Ya tambah nggak ngalir meneh, nggak ngalir lagi gitu. Makin nggak mengalir gitu. Ya. Tapi posisikanlah diri kita itu rendah. Selama kita rendah hati, insya Allah ilmu dari guru-guru kita akan turun dengan derasnya mengalir kepada kita. Ya, jadi orang yang menuntut ilmu itu harus senantiasa tawadhu gitu ya. Harus senantiasa open mind gitu, membuka pikiran, jangan sombong. Jangan jadi gelas yang berisi air penuh. Jadilah gelas kosong. Kalau gelas kosong mau dituang air bisa. Gitu. Oh, gelasnya sudah penuh gitu dituang air tumpah. Gelasnya kosong tapi ditutup ya, ada tutupnya. Nggak bisa juga dituang air. Ya. Itu ya, Mbak Reni ya. Ya. Jadi harus senantiasa kita menjaga semangat, menjaga keistiqomahan, menjaga ketawaduan ya, agar kita senantiasa diberikan hidayah sama Allah. Dan ada satu hal juga yang harus saya ungkapkan, bahwa tanda diterimanya amal kita adalah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang lain setelahnya. Ngerti? Ya, bisa dipahami nggak? Tanda diterimanya amal kita itu diberikan kemudahan nanti untuk apa? Melakukan amal-amal yang lain. Ya, ditunjukin ini ya, ditunjukin, oh iya saya terima, ditunjukin lagi, Mbak nggak boleh begitu, harus begini, oh iya, ringan gitu hatinya untuk melakukan ketaatan yang lain gitu ya. ABCD itu dia mampu melakukan itu, berarti itu tanda diterimanya amal. Tapi kalau orang ya, sudahlah sholat, udah puasa, udah melakukan ketaatan yang lainnya, sudah berdakwah, tapi dia berat untuk melakukan ketaatan yang lain. Nah itu perlu dipertanyakan, jangan-jangan amalnya nggak diterima. Karena salah satu tanda diterimanya amal adalah kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan yang lain. Jadi ibaratnya A sampai Z, A sudah nih, ditunjukin lagi, oh kamu harus B, lakukan B, kamu harus C terus. Dia mampu melakukan ketaatan setelahnya. Bisa dipahami ya? Dikasih ilmu tentang hijab syar'i, lakukan. Sami'na wa ata'na, langsung lakukan. Dikasih ilmu yang lain lagi, lakukan. Diberikan kemudahan, hatinya ringan untuk melakukan ketaatan. Itu tanda diterimanya amal. Tapi kalau kita masih berat untuk melakukan ketaatan, bertanyalah, jangan-jangan amal saya tidak diterima sama Allah. Oke? Ya. Ini kok semakin berkurang partisipannya, pada kemana? Bu Mala keluar, HP-nya drop. Mbak Erna kuotanya habis.
Mbak Nia masih ada? Oh masih. Mbak Reni ada, Mbak Fitria ada. Mbak ini keluar ini yang dari Dinkes. Mbak siapa? Mbak Titing ya, keluar. Ya. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Udah jam 9. Ada? Dek Tian ya? Mau bertanya? Jelas nggak yang saya sampaikan? Paham? Adakah sesuatu yang baru dari apa yang saya sampaikan? Aduh. Iya, alhamdulillah kayak diingetin lagi gitu. Jazakallah khair. Mbak Pipit mau tanya? Buka mikrofon. Ini Ustazah, contohnya tanda-tanda diterimanya amal bisa diulang lagi. Contohnya? Ya. Ya. Contohnya misalnya disampaikan tentang cara berhijab syar'i, dijelaskan dalil-dalilnya hijab syar'i itu begini, ringan dia sudah melakukan. Habis itu diberikan lagi ilmu yang baru, dia mampu melakukan juga. Ya, misalnya jauhi riba, tinggalkan riba, dia mampu untuk melakukan ketaatan itu, gitu ya. Terus apalagi dikasih lagi ilmu yang baru, apalagi gitu ya. Kewajiban berdakwah, kewajiban thalabul ilmi dilakukan semuanya. Jadi setahap demi setahap dia tahu hukum syaratnya begini, dia ringan gitu melakukan. Oh iya, kalau memang ini yang benar saya akan lakukan. Nah itu salah satu contohnya begitu. Dalam menjalankan hukum syarak yang bentuknya apapun, dia punya keringanan untuk melakukan gitu loh. Nggak berat hatinya, nggak banyak mikir-mikir. Oh kalau memang ini yang benar, oke, saya lakukan. Oh kalau itu salah, oke, saya tinggalkan gitu loh. Ringan untuk melakukan ketaatan, ringan untuk melakukan amalnya sesuai dengan hukum syarak. Dari satu ke satu terus gitu, step by step dia lakukan terus. Oh ini sudah, sempurnakan ke yang lain, sempurnakan ke yang lain, sempurnakan ke yang lain. Gitu ya. Tapi kalau masih ini ya, meskipun dia udah melakukan ketaatan tapi dikasih tahu ini nggak boleh, harus begini. Gimana ya? Nah, gitu. Kalau masih berat untuk melakukan ketaatan selanjutnya, nah itu perlu dipertanyakan, perlu dievaluasi. Gitu Mbak Pipit ya. Bisa dipahami ya? Jadi ringan gitu hatinya, itu diberikan keringanan oleh Allah untuk melaksanakan seluruh syariat. Nggak berat sama sekali, kan banyak orang yang berat tuh. Alah, itu kan kata kamu. Alah, enggak begitu, misalnya gitu ya. Jadi masih banyak komanya. Tapi kan gitu ya. Pokoknya kalau orang udah bilang iya sih, tapi, iya sih saya tahu tapi. Nah, itu kalau masih ada koma tapi, nah berarti itu berat, masih tidak sami'na wa atokna. Tapi sami'na wa pikir-pikirna, ya. Saya mendengar tapi saya pikir-pikir dulu gitu ya. Gitu. Ya. Dan itu butuh ibaratnya energi untuk melakukan itu ya. Ibaratnya HP itu kan harus terus dicas, habis baterainya cas lagi, habis baterainya cas lagi. Dan cara untuk mencharge ya iman kita itu adalah dengan sering mengikuti kajian-kajian ilmu gitu. Kering kalau enggak habis gitu ya. Setitik gitu kan. Dikasih ilmu setitik gitu. Disiram air secomberan, saya bilang begitu. Ya. Harus sering-sering membaca pesan cinta Allah ya di dalam Al-Qur'an, mentadabburi tadi itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Jadi apapun ngelihat di jalan itu harus diikra, itu harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Melihat sekarang gitu ya, banyak orang terserang penyakit, banyak yang kena Covid Iqra, baca, teliti, pahami, amati, hayati bismi rabbikal ladzi khalaq. Agar semuanya itu kembali kepada Allah gitu loh, bertemu dengan Allah, itu tujuannya.
Jadi hati itu senantiasa settingannya itu terkonek dengan Allah, apapun yang kita lakukan. Di jalan naik motor, ya ngamatin orang itu sambil pikiran kita itu apa, connect kepada Allah, gitu. Bertemu dengan Allah. Nah, makanya kan kemarin saya nyetatus tuh di FB ya beberapa waktu yang lalu. Setiap kebaikan itu berkumpul di dalam 4 hal. Diam, berpikir, ya. Apa aja itu? Diam, berpikir, ya, bergerak gitu kan. Setiap diam yang tidak memikirkan Allah adalah alfa. Setiap berpikir yang tidak menghasilkan pengajaran adalah lalai. Ya. Dan setiap gerak yang tidak ada penghambaan adalah kosong. Kan gitu ya. Apa satu lagi saya lupa. Ya. Diam, kemudian berpikir, bicara, ya. Setiap pembicaraan yang tidak mengingatkan kepada Allah, ya, bukan berzikir. Berzikir itu kan artinya mengingat, ya, azkur. Mengingat Allah, ya. Jadi seperti ini kan kita lagi bicara nih. Setiap pembicaraan yang keluar dari lisan kita yang tidak mengajak orang untuk mengingat Allah, ya, itu adalah sia-sia. Ya, kita ngobrol, yang diobrolin itu bukan untuk mengingat Allah, ya. Itu sia-sia, ya, ngegosip gitu kan, ngomongin hal-hal yang nggak perlu gitu misalnya, ya. Ngomongin hal yang nggak perlu itu sia-sia. Jadi diam, berpikir, bicara, bergerak. Diam harus mengingat Allah. Berpikir harus membuahkan pengajaran. Ya. Bicara harus mengajak, ya, mengingatkan orang untuk mengingat Allah. Berbuat, ya, harus ada penghambaan. Ya. Jadi setiap perbuatan kita itu kita niatkan adalah untuk penghambaan kita kepada Allah, untuk beribadah. Kalau enggak gitu akan sia-sia semuanya. Kosong. Tanpa penghambaan, ya. Kita sholat, ya, sekedar sholat tapi pikiran kemana-mana gitu, ya. Itu bergerak yang tidak ada penghambaan, kosong, sia-sia, roddun, tertolak gitu. Gitu ya. Ya, insya Allah itu ya. Mungkin untuk kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah untuk hidayah macam-macamnya nanti kita sambung.